Hi everyone. Oke, ketika mendengar kata feminisme, ada beberapa hal yang biasanya terlintas di pikiran kita. Beberapa orang berpikir bahwa feminisme itu feminism gitu ya, berhubungan dengan man haters, jadi pembenci-pembenci kaum laki-laki gitu ya, atau bisa berhubungan dengan perempuan yang independent gitu ya, bisa juga berhubungan dengan uh, pada dasarnya berhubungan dengan perempuan gitu. Apakah itu semuanya benar? Uh, Apalagi bila kita menilik atau merujuk feminisme gitu ya di dalam literary theory as one of the approaches, salah satu dari pendekatan atau teori sastra yang digunakan dalam analisis karya sastra. Oke, untuk mengetahuinya, untuk mengetahui lebih lanjut, tetap tonton video ini sampai selesai. Saya pernah mendengar bahwa istilah feminisme ini gitu ya, itu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan. Bahkan ketika seorang laki-laki misalnya ya, seorang laki-laki itu berperilaku keperempuan-perempuanan, maka akan dikatakan sebagai seorang feminis gitu ya. Mungkin dari kata ya feminin gitu ya. Tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Tidak memang feminisme itu berkaitan dengan perempuan, gerakannya, filosofi, pola pikir gitu ya, yang berhubungan dengan kaum perempuan memang. Tapi tidak melulu mengenai perempuan gitu ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu feminisme secara umum dan secara khusus yaitu yang berhubungan dengan sastra. Dalam hal ini adalah feminist literary criticism. Oke ya. Baiklah kita mulai saja. Jadi istilah feminist criticism itu adalah payung, ya, an umbrella term, jadi istilah umum gitu ya, yang menaungi beberapa jenis dari analisis kritis dan interpretasi karya sastra. Jadi pada dasarnya begini, kata feminisme itu agak susah untuk didefinisikan karena feminisme itu sendiri menaungi beragam macam pola pikir dan gerakan yang berhubungan dengan feminis gitu ya. Jadi tidak hanya satu sebenarnya. Jadi agak susah untuk menyimpulkan dalam satu term, dalam satu definisi gitu ya, dalam satu definisi. Tapi pada dasarnya memang berhubungan dengan gerakan feminis. Apa itu gerakan feminis? Nah, begini, ada beberapa hal yang kaum feminis atau teori feminisme ini bahas. Jadi ada beberapa terms, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan gender dan kritik feminis. Jadi nanti feminisme ini kemudian akan berkembang menjadi kritik gender dan queer theory, gerakan queer theory, atau yang pada gampangnya adalah nanti berkembang menjadi hal-hal yang berhubungan dengan gerakan LGBT dan pola pikir mereka gitu ya. Yang pertama adalah patriarkal gitu ya, yaitu a system of beliefs and social practices that supports male dominance by denying women access to power, privileging issues or voices that are seen as masculine over those that are feminine, and exerting control over women's bodies and sexualities. Pada dasarnya patriarki ini adalah terminologi atau istilah gitu ya, di kehidupan sosial gitu kan, yang meletakkan laki-laki itu dominan, dalam posisi dominan, ya kan, dan membentuk apa itu maskulin dan apa itu feminin, di mana maskulin ya, kaum laki-laki gitu ya, itu memiliki kuasa atas tubuh dan seksualitas perempuan. Nah, itu patriarki. Ini yang kerap dibahas di dalam kritik feminis. Kemudian ada gender. Nah, gender ini harus dibedakan dengan seks menurut feminisme. Kalau gender itu adalah a socially constructed set of expectations for what is masculine and what is feminine. Jadi gender ini diciptakan oleh sosial
mana yang disebut laki-laki dan mana yang disebut perempuan, mana yang disebut maskulin dan mana yang disebut feminin, itu berdasarkan pada penilaian masyarakat atau image dari yang diciptakan oleh masyarakat. Misalnya kalau laki-laki, gender itu berarti harus macho, kemudian harus kalau anak-anak harus main misalnya mobil-mobilan gitu ya. Sedangkan kalau perempuan ya harus pakai gaun, kemudian bermain boneka-bonekaan. Nah, itu berbeda dengan seks. Kalau seks itu secara biologis gitu ya, menggunakan apa namanya? Definisi ilmiah gitu, perbedaan laki-laki dan perempuan dari tubuh, kemudian fungsi-fungsi organ, kelamin dan sebagainya gitu. Itu adalah bagian kedua yang harus dipertimbangkan, yang harus dipahami ya, termnya yang digunakan yang sering kali dibahas dalam kritik feminisme. Kemudian ada lagi essentialism. Nah, essentialism ini adalah pemikiran atau kepercayaan gitu kan, bahwa laki-laki itu secara alami gitu kan, dan perempuan itu berbeda gitu kan. Laki-laki dan perempuan itu secara alami berbeda. Awalnya kaum feminis itu bangga, oke, memang kami berbeda dengan laki-laki. Tetapi lambat laun kaum feminis sadar bahwa ini salah, karena ini digunakan untuk laki-laki, digunakan oleh laki-laki untuk membedakan banyak hal tentang dari hak kewajiban perempuan yang dibedakan dengan laki-laki, gitu ya. Nah, ini 3 hal ini yang penting. Nah, apa yang menjadi pertanyaan kaum feminis di dalam teori feminis ini oleh kaum feminis? Apa sih yang hendak dibahas gitu ya? Terutama di dalam karya sastra. Oke, jadi sebelum kita masuk di sini, saya akan sedikit memberikan penjelasan saja atau conclusion. Jadi, kaum feminis itu membela perempuan, gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa perempuan itu diciptakan, gitu. Kaum perempuan itu secara gender itu diciptakan oleh sosial, terutama oleh kaum laki-laki yang dominan, yang kuat, gitu ya. Jadi perempuan itu sering menjadi objek gitu kan dari oppression gitu kan. Jadi penekanan atau penjajahan oleh laki-laki gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kaum feminis ini berusaha untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ini salah, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama gitu ya dalam banyak hal. Makanya agak susah untuk saya menjelaskan definisinya, karena ternyata definisi feminisme itu banyak sekali, bahkan aliran feminisme juga banyak. Meskipun mereka merujuk pada satu hal, yaitu adalah kesetaraan gender, ya, kesetaraan gender, equality gitu ya. Jadi bahwa, nah, kesetaraan ini akan sulit juga dibahas ya, karena bahkan banyak aliran dari feminisme ini juga sebenarnya setuju dengan oke-oke saja dengan apa yang masyarakat pikirkan saat ini di berbagai budaya gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa feminisme itu harus menentang laki-laki, meskipun memang ada aliran feminisme yang menentang laki-laki. Nah, oke, sekarang kan kita bawa feminisme ke dalam kritik sastra ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus yang diajukan oleh kritikus feminis gitu ya. Pertama, in what ways is patriarchy present a particular work? How are the effects of patriarchy evident in the lives and attitudes of the characters? Jadi pada dasarnya seperti ini. Pada dasarnya pertanyaannya adalah bagaimana patriarki ini atau nilai-nilai yang disetujui masyarakat bahwa laki-laki itu dominan atau superior dibanding perempuan gitu, itu digambarkan di dalam sebuah karya sastra. Kemudian apa efeknya terhadap karakter yang ada di sana? Apakah mereka tertindas gitu ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak merdeka dan sebagainya? Biasanya otomatis kaum perempuan ya. Pertanyaan kedua, do female characters show signs of resistance to patriarchy? If so, how is this resistance portrayed? Ada nggak perlawanan dari karakter tersebut, terutama karakter female gitu ya, melawan patriarki ini tadi, gitu ya. Kemudian kalau ada perlawanan ini dalam bentuk apa?
simbol kah, penjelasan atau fisik, secara fisik melawan gitu ya, atau menentang norma-norma sosial yang membela kaum Adam gitu ya, yang membela kaum laki-laki untuk menguasai mereka gitu ya. Bisa juga ketidakadilan, diskriminasi gitu. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah how are the concerns unique to women in particular place or time portrayed in the work? To what extent does this portrayal value these concerns? Oke, ini pada dasarnya merujuk kepada karya-karya sastra di zaman tertentu gitu ya, yang mewakili perempuan di masanya gitu ya. Jadi biasanya ini berhubungan dengan sejarah gitu ya. Misalnya sebuah novel menggambarkan bahwa perempuan di situ pada masa tertentu itu mengalami nilai-nilai patriarki atau nilai-nilai dominansi laki-laki di masa itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan sejarah yang digambarkan, sejarah sosial atau keadaan sosial yang digambarkan di masa tertentu atau keadaan tertentu di dalam sebuah karya sastra. Kemudian dengan 3 pertanyaan ini akhirnya kaum feminis gitu ya, kemudian mempertanyakan tentang literary canon. Apa itu literary canon? The word canon comes from a Greek word meaning rule or measure. Therefore, the group of books that was accepted at any given time was referred to as canon of scripture, and books outside of that canon were referred as non-canonical. Yang disebut dengan literary canon itu adalah karya-karya sastra yang disepakati, gitu ya, memiliki nilai sastra atau nilai sastra yang tinggi, makanya itu dinilai ya. Biasanya karya-karya klasik ya, karya-karya klasik. Nah, kalau Anda ke toko buku, lihat buku-buku bahasa Inggris gitu ya, terutama dalam karya-karya sastra klasik gitu, itu disebut literary canon atau yang dipelajari di kampus-kampus sastra Inggris atau sastra, ya pada dasarnya karya sastra. Itu literary canon. Permasalahannya sebenarnya untuk literary canon ini sendiri juga agak membingungkan karena apa? Karena beberapa orang itu akan membedakan punya literary canonnya sendiri gitu ya. Jadi agak sulit, penilaiannya juga agak sulit biasanya. Satu, karena penggunaan bahasa, kemudian nilai klasiknya gitu ya, dan beberapa hal-hal abstrak lain. Nah, ini yang dipertanyakan. Meskipun memang beberapa, saya sendiri setuju dengan beberapa literary canon yang sudah pasti gitu ya. Bukan sudah pasti ya, maksudnya yang memang wajib untuk dibaca gitu ya. Jadi disebut dengan literary canon. Saya akan baca di sini. The idea of literary canon says that over time, teachers, academics, writers, and public opinion have consciously or unconsciously chosen works that are considered worthy of study. This also means that there must be the other works that are not worthy of study. Jadi ketika ada istilah literary canon, berarti ini dianggap karya sastra besar yang patut untuk dipelajari gitu ya. Kehebatannya, latar belakang sejarahnya dan sebagainya gitu ya. Patut dipelajari. Berarti logikanya kalau ada literary canon berarti ada yang tidak patut untuk dipelajari. Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan kaum feminis gitu ya. Sebenarnya tidak hanya kaum feminis, sebenarnya ketika sudah mulai masuk ke dalam post-strukturalis gitu ya, itu orang sudah mulai berpikir tentang mempertanyakan gitu ya, tentang yang disebut sebagai literary canon ini. Jadi apakah karya-karya modern itu tidak bisa disebut dengan literary canon, tidak bisa untuk dipelajari. Kalau sekarang memang sudah ya, sekarang sudah banyak karya-karya sastra modern itu juga worthy gitu ya, patut untuk dipelajari. Nah, bagi kaum perempuan, dasarnya seperti ini, untuk mempertanyakan literary canon. Terutama di dalam budaya sastra barat gitu ya. Dalam hal ini yang biasanya berbahasa Inggris. Tidak hanya berbahasa Inggris, bisa Eropa gitu ya, bisa Yunani, Itali gitu ya. That can used broadly to mean literature of places that have their foundation in Greek and Latin cultures, meaning Europe and most of the Americas post-Columbus has been written by. Jadi pertanyaannya adalah kenapa itu disebut literary canon? Oh, kata kaum feminis, karena
itu ditulis oleh orang barat, ya, tanda petik ya, orang barat, yaitu yang berhubungan dengan tadi penjelasan antara Greek sama Latin cultures, dan laki-laki. Nah, berarti kan dipertanyakan, oh berarti karya-karya besar itu hanya yang diciptakan atau ditulis oleh kaum laki-laki berkulit putih. Maka menjadi pertanyaan. Maka nanti feminist criticism berkembang menjadi misalnya black literature, black criticism gitu istilahnya ya. Dan akan berkembang ke masih banyak kritik lain gitu ya. Nah, what does the history of the literary canon mean for feminist critics? Jadi kemudian bagaimana dengan literary canon ini gitu ya? Apa maknanya bagi kaum feminis? Kaum feminis kemudian mengulik kembali gitu kan. Mereka tertarik dengan representasi sastra, representasi perempuan dalam karya sastra, dan mengembalikan perhatian kepada penulis-penulis perempuan di dalam sejarah yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan dan bahkan tidak dianggap dengan literary canon. Nah, uniknya sekarang literary canon juga termasuk penulis-penulis perempuan tersebut yang dianggap klasik gitu ya. Kemudian selain itu mereka beranggapan bahwa literary canon ini dan literary criticism itu didominasi oleh kaum laki-laki dan mengembangkan atau mengekspos pola pikir atau efek dari pola pikir patriarki gitu ya, bahwa sesuatu itu dinilai dari pola pikir laki-laki melalui karya sastra yang dapat dilihat melalui karya sastra. Jadi cara melihat dunia melalui karya sastra itu melalui pola pikir atau pandangan kaum laki-laki. Nah, yang ketiga, by looking at the ways that women's concerns and women's writing has been marginalized, they seek to address the imbalance that has traditionally persisted in favor of men's writing and men's concern. Ya, kurang lebih seperti itu ya, bahwa perempuan tuh di marginalize gitu ya, dianggap inferior, nggak terlalu dianggap. Makanya jadi imbalance, jadi tidak dapat melihat dunia dengan cara sebenar-benarnya, tidak dapat melihat karya sastra dari sudut pandang yang lain gitu. Semuanya harus dari laki-laki. Makanya ini dipertanyakan oleh kaum feminis. Oleh sebab itu kemudian yang menjadi fokusnya kaum feminis gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan teori feminisme, berarti kita memikirkan tentang gender. Meskipun nanti gender sendiri nanti akan memiliki kritiknya sendiri gitu ya. Many gender critics see a difference between gender and sex seperti yang saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi caranya adalah ketika ada sebuah karya sastra, di situ laki-laki dan perempuan dibedakan, misalnya di dalam sebuah keluarga atau di dalam di dalam masyarakat, dalam budaya, bahkan di dalam agama gitu ya. Maka si peneliti ini akan menjelaskan bahwa bahwa kaum perempuan ini di sini dibedakan menurut gendernya karena masyarakat berpikiran bahwa perempuan lebih lemah, perempuan dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan. Kedua, this means the ideas about typically masculine and feminine traits and behaviors are products of culture and social conditioning. Jadi kaum feminis berpikiran bahwa ciri-ciri tipikal perempuan atau laki-laki itu diciptakan oleh masyarakat, ya, dan budaya. Jadi itu tidak alamiah, tidak alami terjadi, gitu ya. Dan ini akan menyebabkan akan lead to the third point. Okay, gender critics are interested in how works of literature either support or undermine the standards of a masculine or feminine behavior and identity held by the culture in which they were produced. Jadi otomatis ini akan mengulik lebih dalam gitu, apa itu standar maskulinitas dan feminitas gitu ya. Mana yang maskulin, mana yang feminin. Jadi akan dikulik gitu ya, dibahas gitu ya, dibahas lebih dalam. Nah,
Bila kita ingin menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori feminisme, ini adalah beberapa hal yang bisa dibahas. Misalnya, ada poem gitu ya. How does this poem speak to some of the ideas in feminist and gender criticism? Bagaimana sebuah poem atau puisi atau sajak itu menggambarkan atau memberitakan tentang ide feminisme dan gender. Ya, pada dasarnya di situ apakah itu menjelaskan mengenai semangat kaum feminisme, misalnya puisinya berhubungan dengan pertanyaan tentang posisi dia sebagai perempuan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan itu tadi ya. Kemudian, what do you think a feminist or gender critic would say about this poem? Gitu, pertanyaan kedua. Apa yang akan dikatakan oleh kaum feminis mengenai poem ini? Ketiga, how does the society dominated by men affect the woman in this story? Oke, ini gampang. Ini lebih jelas ya, misalnya pada sebuah karya sastra, misalnya naratif ya, misalnya novel atau short story, gitu kan. Di situ kan dilihat bahwa kaum perempuan di situ terpengaruh seperti apa dengan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Misalnya dia nggak boleh ikut andil dalam pengambilan keputusan, dia tersiksa karena dia harus menikah dengan orang yang tidak dia cinta. Tapi di dalam masyarakat itu mengatakan bahwa dia harus menikahi, harus mengikuti apa kata orang tua, sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki boleh memilih pasangannya sendiri atau dan sebagainya gitu ya. Kemudian, do you think that this story is a critical of marriage as an institution? Why or why not? Misalnya mempertanyakan soal status pernikahan gitu ya. Pernikahan kan biasanya tanda petik bagi kaum feminisme, beberapa jenis atau aliran feminisme itu beranggapan bahwa pernikahan itu sebenarnya adalah kerangkeng atau penjara bagi kaum perempuan. Itu lebih menekan kaum perempuan sehingga mereka terjebak gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka akan diperintah oleh laki-laki gitu ya. Dan yang bagian terakhir adalah what can the critical lens of feminist or gender criticism help us to make of this story? How does it either support to oke, ya kurang lebih sama ya. Bagaimana critical lens of the feminist, bagaimana kaum perempuan itu melihat cerita ini gitu. Tapi gini, pada dasarnya feminisme itu tidak hanya membela kaum perempuan dalam arti perempuan itu selalu menjadi objek dari permasalahan, gitu ya. Feminisme di sini juga melihat kesetaraan gender. Nah, sebenarnya kuncinya adalah kesetaraan gender. Beberapa pemikiran dari feminisme itu bukan ingin melawan dominasi pria atau dominasi laki-laki, tetapi satu, mempertanyakan, ya kan. Kedua adalah ingin melihat atau ingin mengkritisi gitu ya, pola pikir atau value atau nilai-nilai ini, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu menurut kaum feminisme itu adalah sama. Karena apa? Karena yang membedakannya itu adalah gender. Nah, gender itu kan diciptakan oleh, kembali lagi ya, gender itu kan diciptakan oleh masyarakat yang didominasi oleh kaum pria. Jadi harusnya dipertanyakan lagi supaya kaum laki-laki dan perempuan itu bisa mendapatkan posisi yang sama sehingga dapat saling bantu, saling dukung dalam kehidupan gitu ya. Nah, untuk itu maka kaum feminis akan mempertanyakan, membahas bagaimana seorang perempuan, karakter perempuan atau nilai-nilai yang berhubungan dengan feminisme atau keperempuanan itu tadi itu digambarkan di dalam sebuah karya sastra atau dilihat dalam sebuah karya sastra. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini sebenarnya cukup pendek, meskipun saya membahasnya, saya tidak tahu sudah berapa menit gitu ya. Tetapi sebenarnya ini termasuk pendek. Masih banyak hal yang bisa didebat di sini, diperdebatkan atau dibahas kembali, karena melihat dari lens yang berbeda. Apakah melihat dari radical feminism, liberal feminism, dan feminism lainnya, banyak sekali. Tapi pada dasarnya memang
fokusnya adalah perempuan dan kesetaraan gender. Okay, so this is my lecture, I guess, for feminism, for literary feminist criticism. Thank you very much. Don't forget to drop a like, comment, share, and subscribe to this channel. I think I make a mistake. I'm sorry, that one. This is to be forget, not forget. Oke, Oke, sampai ketemu lagi. Komen kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan atau mungkin thought atau insight gitu ya, silahkan berbagi. Thank you very much. See you.